kepikiran nggak sih sukses merintis usaha setelah lulus kuliah? Atau kayak beberapa alumni Unja yang udah merintis saat jadi mahasiswa. Wah, keren banget ya. Tapi dari semua itu banyak perjuangannya loh, mulai dari cari ide, cari modal, sampai jatuh bangun. Makanya di video ini kita bakal ngobrol bareng dengan para alumni Unja yang inspiratif banget. Siapin catatan ya, siapa tahu kisah inspiratif mereka bisa jadi motivasi buat kamu mulai bangun wirausaha. Yuk kita lihat video jurnalistik kontemporer berikut. Let's go! Nama saya Kurniawan, saya owner Awansel. Saya alumni Unja, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2014. Oke, nama Bang Abdul Hamid Adiani, biasa dipanggil Hamid. Masuk Unja 2014, program studi di FKIP, Administrasi Pendidikan. Itu angkatan. Buka usaha ini dari tahun 2015, dulu pas masih kuliah. Jadi kuliah pagi, sorenya part time jualan pulsa di depan kosan. Pertama kali usaha tahun 2017 sebelum lulus. Karena dulu pas kuliah itu kan banyak waktu luang ya. Kalau prodi abang kan sejarah kayaknya lebih santai. Terus cari kesibukan lain gitu kan. Buka jualan pulsa nih depan kosan sambil-sambilan ngerjain tugas dan sebagainya. Berawal dari desain grafis. Nah, kemudian waktu itu tahun 2020 itu pertama kali belajar bisnis yang benar-benar punya mentor sampai tahun 2022. Kemudian kita membangun bisnis yang dia bukan nice product tapi market segment. Jadi memang menggarap khusus pasarnya kampus. Kalau usaha ini abang bangun sendiri itu dari 2015 sampai sekarang nih sampai 2024. Secara kepemilikan modal sendiri. Jadi pemilik saham tunggal. Secara tim ada. Kalau dulu di awal tetap mulut ke mulut ya. Kemudian setelah itu baru masuk pakai WA, WhatsApp. Kemudian akhir-akhir ini kita pakai ads, iklan berbayar. Share-nya biasa ke status WA, ke IG, ke Facebook, ke marketplace kayak gitu. Kalau sekarang kan udah canggih nih. Kalau canggih sekarang bisa endorse Telegram, bisa live TikTok dan sebagainya. Tahun 2022 itu kita sendirian, kemudian mulalah dicek satu-satu sampai sekarang sekitar ada 17 orang. Ya kalau untuk omset ya sekitar 3 M lah. Perkembangannya naik turun sih. Dulu sempat naik, sempat ada 6 cabang, terus turun lagi 2. Nah sekarang alhamdulillah masih ada 4 cabang di Mendalo dan ada di dekat kota juga ada kayak. Uang pribadi. Kalau modal pertama kali 2017 dulu cuma 300.000 rupiah. Kalau modal awal dulu pertama-tama minta uang orang tua sih 1 juta. Cuman setelah itu abang pakai uang kuliah. Di usaha abang tuh naik turun juga. Ada masa susahnya dulu sampai mau tutup semuanya. Terus ada juga yang karyawannya bohong, ada yang sewanya nggak bisa diperpanjang dan sebagainya, dan banyak problematika. Jadi kalau berwirausaha harus kuat mental, harus fighting, terus mau belajar terus gitu biar bisa berkembang. Kami hampir keseluruhan sudah melewati fase itu, mulai dari turnover yang tinggi dan kita bermasalah dengan permodalan, kemudian kita juga pernah bermasalah dengan naik turunnya pendapatan yang tidak stabil, itu juga pernah. Kalau balik lagi tuh abang ingat masa-masa awal dulu sih. Kalau dulu kan susah nih, ngerasain cari uang susah banget. Sayang banget kalau kita udah jalan nih usaha terus kita tiba-tiba tutup kayak. Dan juga kan apalagi ada tim yang perlu digaji kayak gitu. Karena punya mentor, kemudian karena kita juga belajar, jadi kita minimal punya pengalaman dari orang-orang terdahulu yang pernah gagal di bisnis itu seperti apa sih langkah dan stepnya gitu. Banyak, jadi dari kuliah kita bisa belajar, misal kayak berorganisasi, kita bisa jadi pemimpin, bisa ngelola waktu, on time. Kalau kita ketemu dosen kan harus on time tuh. Nilai kuliah tuh banyak banget yang diterapin. Karena basic kami itu adalah manajemen, ya 70% materi yang kami pelajari ketika di kampus itu kan manajerial, manajemen, dan di bisnis ilmu itu kepake gitu. Leadership, manajemen waktu, kemudian problem solving, manajemen stres dan konflik itu kepake gitu.
Kalau misalnya kita mau memang menjalankan konsep untuk hidup kita itu bisnis, sarannya belajar. Mulai dari sekarang perbanyaklah ikut bootcamp, ikut pelatihan untuk bisa ningkatin soft skill, pengetahuan, keilmuan di bidang bisnis. Kalau tips dari abang sih, kalau memang udah ada niat mau buka usaha, pelajarin. Terus kalau udah dapat, kira-kira udah tahu, buka aja. Sambil kita belajar. Jangan, karena kalau usaha, sepengetahuan abang tuh nggak ada yang langsung maju gitu kan. Butuh proses. Orang usahanya udah 5 tahun ke atas, itu insya Allah dia bisa bertahan lebih lama karena udah banyak pengalaman dan banyak rintangan yang udah dilewati.